Baik, apa tanggapan pihak terdakwa atas ditolaknya eksepsi Sambo CS oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kami sudah kembali terhubung dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Mas Febri, selamat sore. Selamat sore, Delvia. Oke, Mas Febri, eksepsi ditolak karena menurut Majelis Hakim surat dakwaan JPU sudah memenuhi syarat formil dan material. Apa respons Putri Chandrawati atas penolakan itu? Ya, tentu kami menghargai ya putusan Majelis Hakim ini karena memang sejak awal kami menyerahkan putusan selah ini sepenuhnya pada Majelis Hakim. Jadi mempercayakan pada keputusan Majelis Hakim. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Majelis Hakim kalau kita cermati baik-baik. Jadi beberapa poin yang kami masukkan dalam eksepsi itu dipandang majelis akan diuji nanti dalam proses persidangan di pokok perkara. Nah, pada tahap itulah nantinya mulai dari persidangan minggu depan kita akan menguji fakta demi fakta dalam perkara ini untuk melihat dan mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena ada begitu banyak perdebatan sebenarnya kalau kita baca dakwaan. Mulai bagian-bagian dakwaan yang hilang atau tidak dicantumkan, bukan hanya soal peristiwa Magelang, tetapi juga peristiwa yang sudah terkonfirmasi di rekonstruksi di Duren 3 juga tidak masuk, dan juga beberapa peristiwa lain yang menurut kami sangat didukung oleh bukti yang sumir ya, bahkan hanya didukung oleh satu saksi. Nah, kami sangat ingin juga, klien kami juga sangat ingin untuk segera membahas ini dalam proses persidangan perkara pokok. Bahkan kemarin tadi kami minta agar agenda pembuktian digabung saja agar prosesnya bisa lebih sederhana dan lebih cepat begitu antara persidangan Pak Ferdi Sambo dengan persidangan Bu Putri, karena saksi-saksinya sama, hakimnya sama, jaksanya melihat juga sama, dan kuasa hukum sebagian besar itu timnya sama. Jadi akan lebih baik dan bagi saksi juga lebih meringankan, nggak harus berulang kali menyampaikan keterangan di pengadilan. Oke, jadi dari kuasa hukum Putri mengusulkan supaya pemeriksaan saksinya bisa digabung ya. Kapan keputusan hakim terkait hal tersebut akan didapatkan, Mas Febri? Tadi Majelis Hakim bilang akan membicarakan terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Namun di persidangan berikutnya kami juga mendengar informasi antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky, kan itu persidangannya setelah kami ya, itu akan digabung minggu depan proses persidangannya. Jadi memang akan lebih baik dan tidak ada yang dirugikan saya pikir kalau persidangan tersebut digabung untuk saksi-saksi yang sama, kecuali nanti mungkin ada saksi yang berbeda misalnya untuk obstruction of justice atau lain-lain. Tentu saja Majelis Hakim sangat mungkin mengambil kebijaksanaan di sana sesuai hukum acara yang berlaku. Mas Febri, untuk pekan depan saksi yang akan dihadirkan adalah 12 orang dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Apa persiapan pihak Anda untuk menghadapi sidang pekan depan? Tidak ada persiapan khusus ya, karena tentu saja kami juga sangat berempati dan juga turut berduka terhadap keluarga korban. Jadi kami mungkin akan lebih banyak mempelajari berkas yang sudah ada, tidak ada persiapan khusus, dan mendengar keterangan kesaksian mereka. Yang kami harapkan juga nanti jangan sampai peristiwa yang terjadi di persidangan Richard sebelumnya itu juga terjadi karena ada informasi tidak benar yang kami duga disampaikan di persidangan. Misalnya tuduhan baru seolah-olah Bu Putri juga ikut menembak, yang sudah kami bantah secara tegas, dan bahkan hakim juga meragukan, Richard juga kemudian membantah, dan fakta-fakta yang ada tidak mendukung itu. Itu jangan sampai kemudian terjadi kembali, karena saksi-saksi yang dihadirkan tentu saja harus bicara jujur, siapapun saksinya, saya pikir begitu. Karena kita kan harus hormati proses persidangan ini, kita harus hormati yang mulia Majelis Hakim, dan kita harus uji nanti fakta demi fakta secara objektif di ruangan sidang ini, agar kita bisa memilah mana yang informasi yang benar, mana yang kemudian hoax, dan mana yang hanya asumsi-asumsi atau tuduhan saja. Baik, kemungkinan pekan depan akan digali lebih jauh soal relasi Yosua dengan Sambo dan Putri selama ini, termasuk juga soal motif pelecehan seksual. Bagaimana pihak Anda mengantisipasi hal tersebut, Mas Febri?
Kami tidak mengetahui ya apa yang akan disampaikan oleh saksi minggu depan, karena saksi dari pihak keluarga, kalau kita simak persidangan sebelumnya tentu yang disampaikan adalah terkait dengan apa yang diketahui oleh pihak keluarga dan apa harapan pihak keluarga dan informasi-informasi yang lainnya. Kami juga kita belum masuk terlalu jauh dalam pokok perkara inti untuk pembuktian poin per poin ya, karena kalau kita bahas perkaranya sebenarnya inti masalahnya kan ada di 3 lokasi, di Magelang, di Rumah Saguling, dan kemudian di Rumah Duren 3 dalam rentang 2 hari, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli tahun 2022 tersebut. Itu kemungkinan dugaan kami akan muncul di rangkaian persidangan berikutnya. Tapi kami sangat antusias, saya pikir, untuk bisa menjalani proses persidangan ini. Sekaligus Bu Putri juga menyampaikan sejak awal memang akan kooperatif menjalani proses ini. Jadi semakin cepat, semakin terang, itu semakin baik bagi kami. Baik, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang sering tim Anda sebutkan, Mas Febri, kemarin Richard Eliezer sendiri mengatakan bahwa ia sendiri tidak yakin bahwa Yosua tega melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Apakah ini akan ditanggapi oleh pihak Anda pada persidangan pekan depan? Kita kalau bicara fakta hukum, kita tidak bicara soal percaya atau tidak percaya, kita tidak bicara soal yakin atau tidak yakin. Apalagi sebelumnya kan ada yang kita sebut dengan fase skenario. Banyak orang kemudian jadi tidak percaya dengan fakta-fakta yang muncul. Tapi kita tetap perlu menjaga fakta ini yang dan mengujinya dalam proses persidangan. Terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli, kami sudah mengidentifikasi ada setidaknya 4 bukti yang mendukung bahwa peristiwa tersebut ada. Jadi perlu kita pahami di dalam konteks edukasi hukum juga untuk publik. Kalau di hukum acara pidana itu sebenarnya ada 5 jenis alat bukti ya, mulai dari saksi sampai dengan keterangan terdakwa. Nah, dalam konteks ini kami mengidentifikasi setidaknya bisa mengajukan nanti dan juga bisa menguji 4 bukti terkait dengan dugaan kekerasan seksual itu. Mulai dari keterangan Bu Putri sendiri, tentu saja karena dia adalah korban di sini. Yang kedua, dokumen hasil pemeriksaan psikologi forensik yang sangat terang benderang melihat persoalan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya persoalan Bu Putri saja, tetapi juga melakukan assessment terhadap tersangka dan saksi yang lain. Kemudian ada keterangan ahli. Ini bukti yang memang dicantumkan di hukum acara pidana kita. Dan ada beberapa saksi yang bisa jadi bukti petunjuk bahwa setelah peristiwa di dalam kamar ditemukan Bu Putri dalam keadaan tergeletak dan tidak berdaya, dan itu verified semua. Kami tentu sangat antusias untuk bisa membawa ini pada proses persidangan, mengujinya secara terbuka, dan nanti jaksa bisa mengajukan bantahan dan majelis hakim nanti yang akan menilai bukti-bukti tersebut. Oke, Mas Febri, terakhir meskipun pihak Anda berusaha untuk membuktikan telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri, tapi kita tahu bahwa persidangan ini adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, sehingga fokusnya adalah membuktikan apakah telah terjadi pembunuhan berencana atau tidak. Apakah dari pihak Anda sudah siap menghadirkan bukti-bukti yang bisa membantah bahwa telah terjadi pembunuhan berencana? Jadi ada satu hal penting yang perlu dipahami, kewajiban di acara pidana itu ada pada jaksa penuntut umum. Bahwa kami dari pihak kuasa hukum di sebelah kanan majelis hakim misalnya itu juga akan mengajukan bukti-bukti sangkalan atau memperdalam bukti-bukti yang ada, itu pasti akan kami lakukan. Jadi tantangan dan ujian sebenarnya adalah terletak apakah jaksa penuntut umum mampu untuk membuktikan bahwa pasal 340 dugaan pembunuhan berencana itu seluruhnya terpenuhi, atau minimal pasal 338 pembunuhan secara spontan itu terpenuhi atau tidak. Dan dalam konteks klien kami, Putri Chandrawati, poinnya tentu terletak pada perbuatan apa yang dilakukan oleh Bu Putri sampai dia ikut diseret dalam proses ini. Karena dugaan kami dalam konteks Bu Putri posisinya adalah dalam konteks perbuatan bersama-sama yang diatur di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Persoalannya adalah dugaan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa itu kami lihat hanya bersandar pada bukti yang sangat lemah. Tapi tentu ini harus kita uji ya dalam proses persidangan nanti.
dan juga nggak tahu apa jaksa punya bukti yang lain lagi. Dari berkas yang kami pelajari, buktinya sungguh lemah, hanya didasarkan oleh satu saksi dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Metro hari ini, Mas Febri Diansyah, kuasa hukum dari Putri Chandrawati.